Oke, jadi saya di sini mengerjakan bagian A7, A9, dan A10. Saya mengerjakan bagian insecure login dan secure passwords. Di sini untuk secure password, saya cukup memasukkan password yang cukup panjang dan rumit itu dengan huruf, lowercase, uppercase, angka, dan juga simbol. Kemudian untuk insecure login, di sini saya menggunakan developer tools. Cukup dengan developer tools saja ini ketika kita request login, maka akan muncul metode ini. Kemudian kita bisa klik dan dicek di sini akan muncul hash code-nya. Kemudian apabila sudah di translate, itu akan muncul username dan juga passwordnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk bagian A9 itu login security. Di sini, oke. Untuk login security, di sini em, juga menggunakan developer tools. Saya di-inspect bagian ini. Kemudian akan muncul ini, background color dan juga login favor username. Di sini cukup diubah saja untuk background colornya menjadi green dan tulisan login fieldnya menjadi login successful. Maka ini task ini, exercise ini akan selesai. Kemudian untuk yang ini saya menggunakan mengecek melalui Docker log yang digunakan untuk membuka word code ini, kemudian akan muncul serangkaian kode, yaitu harus di decode menggunakan bash 64. Nanti akan muncul passwordnya. Username-nya sendiri adalah admin. Nanti ini akan sukses. Kemudian untuk bagian A10, ini juga saya menggunakan developer tools, akan lebih mudah untuk melakukan inspect di sini. Jadi di sini akan muncul tulisannya type hidden. Di sini bisa diklik dan kita ubah menjadi Jerry karena kita diminta untuk modify the request to display Jerry. Jadi setelah ini akan berhasil karena image-nya menjadi Jerry. Kemudian ke yang terakhir itu juga sama karena di sini akan muncul ada hidden dan image, maka cukup memasukkan link ini ke sini dan diklik. Kemudian akan membutuhkan waktu yang cukup lama, ya kira beberapa detik sebelum task ini akan successful. Oke, jadi tasknya sudah successful. Jadi untuk pengerjaan untuk A7, A9, dan A10 adalah sebagai demikian. Oke, untuk modul A3 atau injection, terdapat beberapa bagian di mana ada 9 soal kalau nggak salah. Jadi untuk bagian 2, peserta diajarkan untuk ya skill secara dasar. Terus jawaban dari soal tersebut adalah select department from employees where first name Bob dan last name-nya Franco. Ini basic aja. Lalu untuk bagian 3, eh, kita beralih ke data manipulation language. Ini query untuk mengupdate tabel employees untuk mengubah departemen menjadi sales untuk karyawan bernama Toby Bernard. Lalu eh, ya ini data manipulation language-nya. Lalu untuk bagian 4, kita beralih ke data definition language yang digunakan untuk mendefinisikan suatu skema. Eh, Soalnya mengubah table, diminta untuk mengubah table employees dengan menambahkan kolom phone dengan data type varchar 20. Ya, solusinya query ini, alter table employees add phone varchar 20. Lalu untuk bagian 5, data control language, ini cuma memberikan suatu hak untuk unauthorized user. Jadi query biasa aja grant select on grant rights to unauthorized user. Lalu untuk bagian 9 kita masuk ke string SQL injection. Pada bagian ini peserta diminta untuk mengeksekusi string SQL injection. Nah, soalnya ini
Ini ada query berupa select all from user data where first name equals John and last name equals last name. Yang di sini kan berupa concatenation, berarti uh, last name last name ini bisa dimanipulasi menjadi injection. Jadi solusi yang benar adalah Smith dengan tanda kutip or tanda kutip satu tanda kutip sama dengan tanda kutip satu. Nah, ini bekerja karena uh, query-nya menjadi kayak ditambahkan Smith lalu one equals one, jadi true. Jadi kita mendapat semua datanya. Lalu pada bagian 10 ini mirip tetapi untuk numeric SQL injection. Jadi mirip dengan ini tapi karena numerik jadi uh, bedanya satu or satu sama dengan satu. Jadi kalau yang di atas itu string, yang di sini merupakan numerik. Lalu masuk ke bagian 11, compromising confidentiality. Di sini sama juga Smith atau Smith or one equals one. Tetapi karena satu uh, apa sih satu uh, variabel saja yang bisa uh, yang bisa diubah menjadi injeksi. Jadi uh, outcome ini sisa query-nya bisa di-comment dengan menggunakan double strip. Nah, selanjutnya kita masuk ke compromising integrity. Ini hal samanya dengan compromising confidentiality, tetapi bedanya integrity ini mengubah integritas data dari ya tabelnya. Jadi data yang di table bisa diubah karena vulnerability ini. Jadi solusinya adalah kita menambahkan karakter semikolon untuk menamatkan atau menyelesaikan query-nya. Lalu kita memasukkan query sendiri, yaitu update employees salary sama dengan segini, where last name sama dengan Smith. Lalu kita dapat mengkomenkan sisa query-nya. Lalu untuk bagian 13, ini sama juga tapi untuk compromising availability. Nah, karena kita tadi sudah melakukan beberapa operasi atau query yang bisa dibilang suspicious. Jadi kita harusnya bisa menghapus jejak kita dalam log itu jika ada uh, tabel yang merupakan access log. Jadi untuk ini sama juga kita mengakhiri query dengan semicolon, lalu menambahkan query sendiri yaitu drop table access log. Lalu kita bisa mengkomenkan sisa query-nya. Lalu untuk vulnerable atau updated components, jadi ini kita bisa menambahkan payload yang merupakan dynamic proxy class. Lalu dynamic proxy class ini dapat mengimplementasi interface yang merupakan kontak. Jadi uh, yang dieksekusi ini akan mengira bahwa jadi webcode ini akan mengira bahwa payload ini merupakan objek kontak. Lalu gadgets yang paling penting adalah Java Bean Servant Handler karena ini uh, mendapat vulnerability yang bisa diabuse karena bisa kita bisa menyisipkan komen untuk dilakukan pada shell mereka. Jadi di sini saya menambahkan komen calc.exe lalu start. Jadi pada servernya tersebut bisa akan ya muncul calc sendiri. Terus uh, software dan data integrity. Untuk ini uh, ada source code sendiri dari webcode untuk menguji serialization-nya. Dan pada source code itu kita bisa mendapatkan file vulnerable task holder yang penting untuk membuat objek terserialisasi sendiri. Nah, agar serialisasinya seragam, kita harus mengganti
serial version ID-nya menjadi 2. Lalu kita bisa membuat file attack custom sendiri yang menggunakan vulnerable task holder. Jadi ini kodenya. Pada ini karena soalnya meminta untuk mendelay respon halaman selama 5 detik, saya menambahkan sleep 5 untuk task action-nya. Tetapi untuk karena terdapat beberapa apa ya, kendala gitu, jadi sebenarnya belum bisa mendapatkan uh, jawaban yang benar karena tokennya itu entah kenapa gak bisa dieksekusi. Nah, kayak gini. Jadi itu saja. Ya, perkenalkan saya adalah Risma Rafati Sanjun, NIM 1822200. Dalam tugas webcode ini saya mendapatkan bagian untuk mengerjakan modul A1, A2, dan A5. Tapi untuk A5 masih belum selesai untuk saya kerjakan karena itu masih agak terlalu susah untuk saya pahami. Oke, untuk modul A1 ini, untuk mengerjakannya, uh, saya sudah mencoba akun akses menggunakan username webcode dan password webcode. Lalu saya juga menggunakan username admin dan password admin. Lalu saya mendapatkan dari cookie kedua uh, user kedua username tadi, saya bisa menemukan string hex awalan yang tetap. Lalu dari string hex awalan yang tetap itu, saya juga menemukan struktur cookie lanjutan dari string hex awalan yang tetap tadi adalah tetap string hex dari nama user yang dibalik. Jadi dari tom yang dibalik menjadi mod itu akan menghasilkan struktur cookie yang seperti ini. Jadi setelah struktur cookie ini dimasukkan di sini, ini akan jadi saat kita mengakses tom meskipun tanpa password, itu sudah bisa congratulations, you have successfully completed the assignment. Lalu untuk yang modul A2, di sini untuk exercise 2 dari modul A2 ini, kita mengetahui header awalnya adalah authorization basic BXL1C ini. Dari string ini yang akan di-decode itu string setelah kata basic. Setelah itu kita akan mengkode string yang ini ke bentuk aslinya. Setelah di-decode, itu kita akan menghasilkan password. Setelah kita decode, hasilnya adalah ckkptww dengan password admin. Jadi bisa langsung kita masukkan. Lalu untuk yang exercise 3 ini, karena string enkripsi itu diawali dengan sort. Yang ini awal ini jadi penanda yang memberitahu kita metode enkripsi yang digunakan. Dalam hal ini kita pakai sort. Langkah pertama, kita bisa membuang awal ini dan dari string yang tersisa kita akan mendekodenya. Sehingga kita akan menghasilkan kode. Lalu setelah karakter dari hasil dekode tadi, kita akan melakukan operasi sort yang hasilkan passwordnya itu database password. Lalu untuk exercise yang 4, dari hash yang kita punya, kita akan menganalisis kayak hash ini tuh terdiri dari beberapa karakter. Lalu ini tuh termasuk algoritma yang apa. Lalu kita menggunakan alat online untuk mencari itu. Kita mendapatkan hasilnya itu tuh 123456. Lalu untuk yang satunya, kita akan menghasilkan password admin. Jadi dari exercise yang ke-6 ini, kita akan menentukan modulus dari public key yang udah diketahui dari private key, lalu signature-nya dari modulus tersebut. Lalu untuk exercise yang ke-8, dari modul ini, bisa dilihat di sini kita menggunakan Docker, sehingga kita bisa mendapatkan name of file that store the password dan juga unencrypted message dari soal ini. Sehingga message-nya adalah ini dan nama filenya adalah default secret.